Hai, jumpa kembali dengan Osaka Jasapa. Utamanya untuk generasi Z, generasi canggih, generasi yang pintar-pintar, generasi yang badannya tinggi-tinggi ya, yang saat ini mudah sekali untuk mendapatkan informasi di era jalan maharaya informasi ya, internet yang super cepat dan dimanapun, kapanpun bisa mendapatkan mengakses informasi. Untuk generasi yang seperti ini, eh, saya berharap bahwa manfaatkan yang namanya internet untuk mengakses hal yang menjadi utama banget ya untuk negara ini, untuk bangsa ini. Kalau dulu zaman-zaman tahun 70-an yang namanya kita mau mengerti arti dari simbol-simbol negara kita ya, simbol-simbol dari kekuatan angkatan bersenjata negara kita itu lama, susah ya dapatnya. Karena apa? Ya semuanya diakses, bisa diaksesnya itu lewat buku gitu, lewat bacaan. Tapi kalau sekarang yang namanya elektronik, informasi elektronik itu bisa kita dapatkan setiap saat. Hanya masalahnya apakah kita memanfaatkannya dengan baik gitu. Nah, utamanya soal apa? Kita tahu ya, Undang-Undang TNI itu kan disahkan. Nah, kalau saya pribadi, terus terang saya sangat setuju sebab apa? Yang namanya pemahaman Pancasila itu yang masih benar-benar masih solid ya, itu ada di mana? Institusi TNI. Di tentara itu adanya. Anda kalau masuk ke tentara ya, ke Akademi TNI, Anda kalau punya prinsip di luar NKRI harga mati, di luar itu, saudara nggak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Atau mungkin ada orang yang menyusup masuk ke dalamnya dengan niatan untuk merubah dasar negara, ya, maka sekaranglah saatnya TNI itu menjadi faktor penguat utama, ya, untuk apa? Konsisten terhadap dasar negara yang didirikan ya Pancasila itu. Nah, banyak eh, orang yang sudah nggak lagi tahu ya apa arti dari dasar negara kita itu, bahwa kata-kata Sanskerta yang ada di eh, simbol-simbol negara kita itu dari mana dapatnya gitu, apa hanya asal aja bikin simbol saat merdeka dulu ya, itu yang harus saat ini itu dikuatkan. Kalau dulu zamannya ada penataran P4 ya untuk setiap siswa baru, entah itu SD, SMP, SMA atau masuk ke perguruan tinggi, ada yang namanya penataran P4 pemahaman Pancasila kita ya. Itu selama 2 minggu atau mungkin 12 hari. Nah, itu eh, adalah pola indoktrinasi Pancasila. Nah, mungkin ada kalangan orang yang merasa bahwa indoktrinasi itu bertentangan dengan kepercayaan saya, dengan iman saya, gitu ya. Ada kelompok yang mungkin yang seperti itu. Tapi ingat, saudara, negara ini didirikan ya atas dasar itu, atas dasar Pancasila itu, dan semua simbol-simbol dari institusi negara kita, ketentaraan kita adalah kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Sanskrit itu adalah aslinya bahasa sucinya kaum Hindu. Makanya kalau saudara melihat simbol-simbolnya negara kita ini ya, Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda, dari mana? Dari mana itu burung Garuda? Atau mungkin simbol-simbolnya tentara, ya Angkatan Darat itu Kartika Eka Paksi, ya.
lalu Angkatan Laut Jalesweva Jayamahe, Angkatan Udara SWA Buana Paksa, ya. Kalau dulu zamannya ABRI masih ada polisi di dalamnya, di dalam kesatuan angkatan bersenjata itu, maka polisi yaitu dengan simbolnya Rastra Sewako Tama, ya, itu adalah asas pertama ya atau berata pertama gitu ya dari Tribrata itu. Nah, dari mana itu kata-kata itu? Itu semuanya bahasa Sanskrit. Nah, kenapa rujukannya itu ke Sanskerta? Ya karena kejayaan kita, kejayaan bangsa ini bisa terintegrasi itu adalah pada zaman kita semua ini masih menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi ada Buddha ya atau Cina dan Hindu atau Siwa. Hindu Siwa memang ya di kita. Itu dua agama yang sama-sama besar dan hidup berdampingan dengan adil dan rukun begitu. Jadi nggak ada patron yang sehebat itu gitu ya. Makanya itulah yang diambil rujukannya negara kita ini. Nah dulu ya almarhum Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura ya, itu pernah berkata bahwa Indonesia itu perjuangan beratnya adalah masalah integrasi bangsa ya, integrasi nasional. Ya kenapa? Ya memang sekarang bayangin ya, ada beberapa kepercayaan dan agama ya, malah ada yang bersinggungan satu mengkafirkan yang lain gitu ya. Agama yang X mengkafirkan agama yang Y gitu ya, atau mungkin sebaliknya agama R itu nggak menyembah Tuhan gitu ya, jadi harus dimusnahkan. Nah, intrik seperti itu ya jika sudah dibalut dengan kekuatan politik, maka tahu sendiri kan yang namanya pemberontakan ya, entah itu dari akarnya dari radikalisme agama. Kita tuh TNI itu sudah perang sama DI itu mulai dari tahun 49 sampai tahun 62 ya. Berapa belas tahun itu? 13 tahun perang ya. Dengan perang saudara loh ya. Artinya menumpas gitu pemberontakannya DI ya karena mereka memilih dasar yang lain dari Pancasila. Dengan adanya saat ini undang-undang TNI ya, mereka bisa masuk ke ranah yang strategis, maka sebetulnya itu adalah jawaban dari ya kalau saya bilang kekhawatiran saya pribadi juga gitu ya, bahwa kapan ini kita itu ngerti yang namanya wawasan Nusantara gitu ya. Sudah nggak ada lagi pelajaran yang mendoktrin tentang wawasan Nusantara. Kita tuh punya wawasan harus gitu ya. Wawasan Nusantara itu ya harus, makanya NKRI itu harga mati gitu. Dan siapa sekarang yang paling solid di situ? Ya TNI gitu. Makanya ya TNI yang bisa jadi pelopor gitu loh untuk memperbaiki semua ya semua kekacauan ya kalau bisa dibilang dalam tanda petik yang terjadi saat ini gitu. Karena orang seolah-olah mana pedomannya, mereka nggak ngerti. Bahkan mereka mungkin nggak tahu juga apa itu artinya, nggak mau tahu juga itu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekarang contohnya aja Bhinneka Tunggal Ika itu kan ada di Serat Sutasoma, ya Kakawin Sutasoma. Nah, kalau nggak tahu Kakawin lagi coba googling gitu di Wikipedia. Nah di Kakawin itu di bab 139 ya di bait kelima, di situ dituliskan kan Rwaneke, Datu, Winuwus, dan selanjutnya, dan seterusnya. Itu kalau saudara lihat apakah itu dibaca biasa? Enggak loh, itu dingajikan, didaraskan. Bacanya itu didaraskan, gitu loh. Dingajikan, tapi dengan caranya Hindu. Kalau Anda kepingin tahu cara ngajinya Hindu, ya bisa dilihat toh, banyak di YouTube. Bagaimana mereka mendaraskan ayat-ayat suci dari kitab Weda. Nah, ada di situ, di Kakawin Sutasoma itu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Antara Jina atau Buddha dengan Siwa. Itu sesungguhnya dua zat yang berbeda tapi dia satu. Menuju kepada satu saja. Nah, di wawasan Nusantara ya,
pelajaran itu biasanya kalau dulu tuh diberikan di anak SMP kelas 1 ya, pasca penataran, itu kemudian PMP-nya itu pendidikan moral Pancasila ya saat itu. Itu bab satunya itu isinya wawasan Nusantara. Pertama kali masuk wawasan Nusantara. Supaya mereka tahu apa yang namanya causa prima. Ada materi-materi ya pengantar filsafat ya. Untuk ya bukan yang berat tapi mengerti tentang causa prima. Apa itu causa prima? Itu ya. Lalu bagaimana yang namanya Nusantara itu bisa bisa menyatu gitu ya, bisa terjadi satu padahal ada ratusan bahasa daerah. Nah, maka kalau saat ini integritas nasional bangsa itu dipertaruhkan ya, ada banyak orang-orang yang radikal datang dari negeri-negeri Timur Tengah sana yang bukan sama sekali punya budayanya kita gitu ya. Masuk ke sini makanya sekarang mulai gerak kan. Yang namanya nilai-nilai yang dari Timur Tengah yang dibawa masuk yang tidak sesuai sama nilai-nilai Nusantara dihantam. Ya. Bahkan garda dari ulama yang kebangsaan itu udah semakin gigih dan mempelopori gitu ya untuk apa? Ya nilai-nilai itu disingkirkan. Orang nilai itu bukan nilainya kita kok gitu. Nilai penghancur bukan nilainya kita. Nah, nilai-nilai kita yang Nusantara ya kalau kepingin tahu ya belajar kepada sejarah masa lampau. Negara ini berdiri dan juga negara ini mengadopsi simbol-simbol itu dari mana? Dari masa lalu yang jaya. Nah, contoh ya kalau saudara kepingin tahu yang namanya simbol-simbol ya. Dari angkatan darat kita, angkatan laut kita, ya, angkatan udara kita. Ini contohnya. Ini Kartika Eka Paksi, ya. Kartika Eka Paksi itu kata-kata Sanskrit itu sendiri itu ada di kitab ya, kitab yang namanya Purana. Vishnu Purana itu kitab agama Hindu. Ya. Jadi ada 18 Purana ya di dalam kitab itu. Nah, di dalam Vishnu Purana itu disebutkan yang namanya Kartika Eka Paksi, yaitu burung yang tiada lawan dengan satu tujuan mulia. Kartika Eka Paksi. Ya, paksi itu burung ya. Bisa diartikan burung maupun sayap atau pelindung itu. Kartika Eka Paksi ini yang simbolnya angkatan darat. Jadi adanya di mana? Itu di buku Hindu. Itu. Jangan salah gitu ya. Kemudian Jalesveva Jaya Mahe. Kita lihat yang angkatan laut kita gitu ya. Apakah ini baru kata-kata ini? Oh, enggak. Jalesveva Jaya Mahe itu kata-kata yang dipakai di zamannya kejayaan Majapahit, yaitu moto ya untuk para pelautnya. Jala itu kan air gitu ya, jala. Jalesu, jala. Jalesveva artinya di laut lah atau di perairan lah gitu ya. Jaya Mahe, kita berjaya. Di perairan lah, di laut lah, kita itu berjaya. Tuh. Kemudian yang di angkatan udara, Swabhavana Paksa ya memang nggak ada di kitab kitab Hindu ya kata-katanya. Tapi Swabhavana Paksa itu bahasa Sanskrit yang artinya adalah sayap tanah air. Simbol-simbol inilah yang sudah menjadi garda ya, garda atau pelindung atau pemersatu atau pertahanan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau Anda meremehkan simbol-simbol itu karena ini kata-katanya kata-kata Sanskrit bukan dan Anda sudah berpikir untuk sudah nggak benar semua ini ya simbol-simbol ini sudah keliru semua lah karena melihat mengukur ya dari kacamata kepercayaan iman atau agama sehingga menganggap bahwa itu semua sudah usang atau sudah apa? Oh, Anda keliru banget. Karena apa? Hancurnya negara itu karena sudah tidak ada lagi integrasi nasional.
Nah, jujur dikatakan sekarang itu siapa garda dari integrasi nasional kita? Tentara. Tentara gitu. Institusi negara bisa dibilang ya mereka mungkin ya mereka ngalamin yang mungkin namanya apa diklat gitu ya atau ya indoktrinasi yang lewat kayak penataran-penataran tapi mereka tidak bisa militan gitu ya. Dari mana kekuatannya? Ya dari tentara, dari TNI. Mereka digodok habis ya di Magelang itu ya untuk apa? Tahu wawasan Nusantara. Nah, dulu wawasan Nusantara itu bisa dipaparkan ke setiap peserta didik gitu ya. Nah, sekarang waktunya mungkin bisa dikembalikan supaya yang namanya wawasan Nusantara itu dimengerti gitu oleh semua generasi, terutama generasi Z, generasi masa kini, agar tahu integrasi nasional itu apa sih gitu. NKRI itu apa? Ya cuman NKRI cuma tulisan doang gitu ya. NKRI itu cuma oh ini idenya manusia gitu. Jadi Pancasila buatan manusia gitu ya. Ada yang bilang kan begitu kan. Pancasila itu buatannya manusia gitu. Kita bilang, "Lah emang yang buatannya Tuhan itu yang kamu bilang versimu itu nggak beda dengan versi-versi yang lain. Ya Tuhannya sendiri-sendiri dong, ya kan? Makanya kita juga harus tahu bahwa loh harus ada alat pemersatu. Makanya Pancasila itu alat pemersatu. Kalau Anda nggak ngerti Pancasila, ya otomatis berarti Anda tidak akan pernah menjadi garda bagi apa NKRI. Negara ini itu terancam bubar kalau orang-orangnya sudah nggak peduli lagi yang namanya integritas nasional. Kehidupan yang berbeda itu sudah dari sononya berbeda. Nggak ada pohon itu semua itu mangga atau tanaman itu semuanya padi, nggak ada. Dari kodratnya dunia ini memang sudah penuh dengan perbedaan. Tetapi untuk menghadirkan cinta, kasih, dan kesejahteraan itu bukan tidak bisa dilakukan dengan perbedaan. Bisa, sangat bisa. Kita butuh alat pemersatu bangsa, kita butuh Pancasila. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Tuhan memberkati.